Halo warga, Assalamualaikum. Pada kolom komentar video sebelumnya, banyak sekali pertanyaan atau informasi tentang pelaksanaan PKH di desa. Seperti berikut ini. Dari Anwar Saputra, untuk pencairannya apakah dikoordinir dari pihak desa atau mengambil masing-masing datang ke bank penyalur? Dari Heri Maulana, di desa aku banyak lansia yang nggak dapat PKH, banyak salah sasaran. Mas Farhan Ma'ruf, sejauh mana kewenangan desa dalam penentuan penerima manfaat program PKH? Mas Riki Syafrin, di desa kita ada yang keluarga mendapatkan PKH, tapi kita lihat keluarga tersebut sudah tidak layak mendapatkan PKH karena sudah berkecukupan. Apakah keluarga tersebut bisa diganti? Dari Mbak Iis, Assalamualaikum, kepada pihak terkait, tolong PKH ditinjau ulang oleh pemerintah. Terkait soalnya tidak tepat sasaran dan saya harap PKH setiap tahun ada pergantian penerima. Karena yang miskin dan tidak menerima ada kecemburuan sosial. Saya harap diperbaiki. Kalau Mas Abdul Mujib mengatakan pengaduan masyarakat kemana Pak tentang PKH? Caranya mendaftarkan PKH kemana? Mas Lukman Santoso, PKH bantuan salah sasaran. Kebanyakan yang dapat bantuan malah orang yang berkecukupan. Kalau Mas Hendrik Surajaya, gimana ngatasi warga yang belum terdapat padahal layak mendapat PKH? Kalau Mas Ari Ujang, bagaimana caranya agar lansia bisa mendapatkan bantuan PKH? Soalnya di desa saya banyak lansia yang tidak berpenghasilan dan dalam kategori keluarga miskin. Bagaimana cara untuk membantu agar lansia tersebut supaya bisa mendapatkan bantuan PKH? Terima kasih. Kalau Mas Aji A nyampaikan kebanyakan tidak tepat sasaran. Dan kalau Mbak Lilis Suryawati, kenapa di desaku yang dapat PKH anak muda yang sehat serta kuat, sedangkan lansia, janda nggak dapat apa-apa? Karenanya warga pagi tadi saya menelepon petugas SLRT kecamatan untuk mendiskusikan masalah PKH ini. Dan alhamdulillah yang bersangkutan responnya cepat dan langsung ke desa saya. Untuk penjelasannya, simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan tekan loncengnya biar warga mendapat kiriman video terbaru dari channel ini. Namanya Mas Sumo. Beliau adalah petugas SLRT Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Apa itu SLRT? SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Mas Sumo menjelaskan bahwa data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH berasal dari data BPS hasil sensus di tahun 2015 yang lalu. Dari data sensus tersebut, keluarga miskin dan rentan miskin dimasukkan dalam basis data terpadu atau BDT, Program Penanganan Fakir Miskin. Saat ini, keluarga penerima manfaat PKH tidak bisa ditambah, tidak bisa ditukar, yang bisa hanya dihapus. Manakala ada pengajuan penghapusan karena KPM PKH sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Bagaimana jika ada warga miskin atau rentan miskin namun belum masuk program PKH? Solusinya adalah didaftarkan ke program bantuan sosial lainnya, misalnya bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Keluarga penerima manfaat program BPNT akan mendapatkan fasilitas uang yang ditransfer ke kartu keluarga sejahtera sebesar 110.000 per KPM per bulan. Namun, saldo hasil transfer tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur sesuai keinginan.
Bantuan dapat disisakan di dalam rekening bantuan pangan untuk digunakan lagi sebelum penyaluran bulan berikutnya. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Ada 3 langkah. Yang pertama, warga miskin mendatangi pusat kesejahteraan sosial atau Puskesos di desa. 2. Jika memenuhi syarat, petugas Puskesos akan mendaftarkan warga miskin tersebut pada basis data terpadu atau BDT Program Penanganan Fakir Miskin. 3. Petugas Puskesos mendaftarkan warga miskin ke Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Jika disetujui, maka warga tersebut akan mendapatkan manfaat dari program BPNT ini. Saya ingatkan kepada warga bahwa warga mendatangi kantor pusat kesejahteraan sosial atau Puskesos di desa, bukan ke kepala desa atau ke perangkat desa. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan tuliskan pengalaman warga, barangkali warga punya cerita tentang program BPNT ini di kolom komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat seperti biasa, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.